Selamat sore Sobat Survivor dari pemukiman transmigrasi SP10. Kita mengupdate di tanggal 11 ya? Tanggal 13. Oke. Sudah di tanggal 13 Desember 2023. Dan untuk sementara ini update yang bisa kita perjelas ke Sobat Survivor semuanya. Jadi kemarin alat masih bekerja di sekitar sini, tapi saat ini alat sudah siap untuk menuju ke belakang lahan Pak RT, yaitu Pak Holil. Gimana Pak sejauh ini, Mas Didik? Gimana perkembangannya sejauh ini? Ya udah bagus lah Mas. Enggak, maksudnya alat bekerja sesuai yang diharapkan atau gimana nih Mas? Ya yang diharapkan lah, yang minta agak tinggi, agak lebar lah. Jadi memang harus tetap dikawal ya? Ya memang harus tetap dikawal. Karena tentu operator butuh helper. Nah, jenengan lah yang jadi helpernya selama alat bekerja ya? Iya. Betul sekali. Nah, Sobat Survivor, Anda bisa lihat, mungkin ada yang bilang kemarin tanggulnya Mas Arjen jauh lebih tinggi dari ini. Nah, kalau misalnya Anda, mungkin di kamera kita tidak terlalu tampak gitu ya. Namun kalau Anda bisa melihat langsung, tentu ini jauh lebih tinggi, jauh lebih lebar, dan jauh juga lebih besar. Untuk lahan Mas Arjen sendiri pun juga itu masih kemasukan air pasang Sobat Survivor. Jadi belum bisa sepenuhnya mengcover lahan Mas Arjen dari pasang surut. Namun tentu kita terus mendukung Mas Arjen nanti juga dapat penanggulan supaya lahannya bisa lebih baik gitu. Nah, ini Sobat Survivor, suasana sore di lokasi ini, lokasi yang tentu sangat ditunggu-tunggu kontennya oleh Sobat Survivor gitu. Untuk saat ini sudah berapa solar habis Mas? 160 untuk lahan jenengan? ya. Lumayan ya. Jadi siap untuk masuk ke lahan Pak Holil lagi setelah ini. Nanti mungkin besok mungkin tengah hari sudah rolling ke sana. Jadi masuk ke lahan yang kelima ya? Ya, lahan kelima. Ya, bersiap masuk ke lahan kelima dan masuk ke bulan pertama pengerjaannya. Jadi bisa dilihat prosesnya begitu panjang ya Sobat Survivor, tidak mudah dan butuh perjuangan juga baik dari operatornya, dan tentu kita sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Bulungan Prima Mandiri yang menjadi CSR pengerjaan tanggul di lokasi ini. Kalau kita bisa hitung-hitungan mulai dari solar, gaji operator hingga alat gitu, ini tentu memakan biaya miliaran. Apalagi alat yang keluar itu adalah alat yang masih baru gitu ya. Kalau hitung-hitungan kontrak kerja maka tentu harganya bisa sampai belasan miliar karena hampir semua lahan ini komit untuk ditanggul semua. Artinya progres sangat panjang ke depannya. Namun tentu kita bersyukur nih Sobat Survivor dengan support semacam ini. Tentu kita YouTube channel Asian Survivor sangat mengapresiasi dengan sangat turut berbangga atas dukungan dari sponsor, dukungan dari Pak Cito Karno, dalam hal ini Bulungan Prima Mandiri untuk pengerjaan lokasi ini. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk mengabarkan penanggulan di lokasi ini. Kedepannya bisa semakin bagus. Nah, ini untuk sementara ini memang kita nggak bisa lewat ya, karena memang karakteristik lahan dari Pak Didi di sini asal Magetan itu ya lahannya masih berlumpur. Ditambah lagi memang ini lagi musim penghujan, jadi itu menjadi tantangan utama sang operator untuk bekerja melakukan penanggulan di lokasi ini. Bahkan kemarin kita memang meminta Pak Didi untuk tolong rekamkan, namun karena memang kondisinya sangat ekstrim, jadi sulitnya akses untuk menuju ke sana, ke bagian belakang. Jadi kita masih belum bisa menjangkau area tersebut. Oke, jadi saya akan coba untuk memperlihatkan lahan yang belum ditanggul dan juga lahan yang sudah ditanggul. Jadi saya sambil jalan-jalan nih suasana sore di sini Sobat Survivor, menikmati suasana sore di sini. Jadi kalau hitung-hitungannya 5 rumah 1 bulan kali 80 rumah di sini, waduh. Tahun-tahun gitu ya. Oleh karena itu kita sangat mengapresiasi, katanya dari Dinas Pertanian nanti juga akan mengirimkan satu alatnya di sini untuk membantu cetak sawah warga SP10 di sini. Jadi akan mempercepat pengerjaan alat
Jadi ini bagian yang sudah tertanggul, Anda bisa lihat di sini. Ini yang sudah tertanggul di bagian sisi sebelah kiri kalau kita menghadap ke lahannya milik Pak Holil di sini, Sobat Survivor. Kebetulan menjadi ketua RT di lokasi ini. Kita akan masuk ke dalam. Kita mengambil video ini dengan kamera handphone dengan harapan kita bisa langsung upload dan bisa memperlihatkan ke Sobat Survivor semuanya. Nah, ini kondisi lahan yang sudah tertanggul, sudah bagus ya. Nah, bisa terlihat dari sudut ini sudah tertanggul, dan memang konsekuensinya adalah untuk bagian depan seperti ini mesti harus dibongkar dulu. Tuh. Nah, harus dibongkar dulu supaya apa? Supaya tanah bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga dari seorang operator untuk memasukkan tanah ke dalam sini gitu ya, Sobat Survivor. Nah, kemudian di sebelah sisi kiri kita, nah ini yang belum tertanggul. Jadi memang sama sekali belum ada tanggul. Jadi ketika pasang, maka sudah pasti akan langsung masuk air menutupi rawa ini. Jadi otomatis tidak ada tanaman jangka panjang, kayu-kayuan seperti rambutan dan juga lain-lainnya yang bisa bertahan. Sekalipun ada, itu biasanya ketika akar sudah menyentuh bagian air, biasanya mati gitu, terutama durian dan sebagainya. Jadi tidak ada pilihan lain selain cetak sawah dan tanggul blok. Untuk tanggul blok kita dapat info kalau nanti juga akan ada progres tanggul blok itu, tapi tentu masih menunggu istilahnya, masih berproses ya, nggak sekarang gitu. Nah, ini ya belum ditanggul seperti yang di depan sini. Nah, ini belum ditanggul juga. Nah, ini yang sudah tertanggul. Nah, memang atas kerjasama dari atau juga hasil urung rembuk dengan sama warga, maka tanggul itu yang memisahkan lahan antar warga. Jadi otomatis tanggul itu menjadi milik bersama untuk akses mereka masuk ke lahan belakang, seperti itu. Jadi yang tanggul pemisah itu adalah tanggul milik bersama, artinya mungkin di situ tidak banyak tanaman-tanaman kecuali mungkin tanaman penahan longsor. Supaya tetap kuat tanggulnya, mereka mungkin tanam indigo vega, pakcoy dan sebagainya. Cuman akses jalan tetap ada ke sana untuk mengangkut hasil pertanian. Dan ini tentu merupakan usulan dari Pak Asep untuk warga dan diterima dengan baik seperti itu. Suara burung yang terdengar itu saling bersahutan, itu adalah burung artifisial ya, burung yang direkam sebelumnya lalu kemudian selalu diperdengarkan untuk mengundang burung walet kembali ke rumah burung yang sudah dibuat. Jadi memang salah satu passive income yang menjanjikan adalah sarang burung walet di lokasi ini, Sobat Survivor. Ini Pak C sudah mau pulang ini. Siap makan malam, kong pulang. Nah, ini kita mau mengabarkan ini Pak C. Bagaimana? Tadi di sana Pak, di sana air penuh pas di pinggir sungai besar sana tadi. Boleh ke sini lihat dulu wajah gantengnya Pak C. Nah, gimana tadi? Tadi ke sana bagus. Kalau tadi di sana tuh apa nama? Iya kah? Itu pas di pinggir sungai begini langsung jadi air nasional kan dulu. Oh iya kah? Ada ikan? Jadi bisa tangkap. Ada belut? Kayaknya banyak. Tapi tantangannya itu semakin ke sana semakin lembek tanahnya ya? Iya, semakin lembek. Sana ini rawa. Dengar-dengar mereka nih perlu untuk mengambil belandaran lagi. Kenapa? Ada pagerangan? Itu karena di sana itu kan lembek itu. Lembek jadi nanti ditenggelamkan aja. Itu kayu-kayunya tadi juga ada yang sudah itu tapi sudah mulai rusak gitu ya. Yang kecil-kecil itu pakai lagi. Jadi harus nyari kayu lagi ya. Iya begitu. Jadi gimana Tadi dari sudah diangkat itu kayu-kayunya tadi itu sudah disensor? sudah dipotong. Sudah dipotong. Sudah dipotong. Tapi nggak kelihatan tadi kayunya. Iya, kayaknya masih dia nunggu nanti air naik baru dikasih Diken nanti baru dianyutin lagi di sini. Oh gitu. Ya. Ya, progresnya masih panjang ya? Ya, panjang prosesnya. Harus disiapkan betul-betul memang kalau berandalan, soalnya tanahnya di situ memang lembek. Lembek ya, rawa. Ya. Tapi untuk saat ini untuk lahan jenengan sudah aman lah ya? Iya, aman. Sudah dipasangin pipa? Sudah. Di berapa titik dipasang? 2 titik. Di belakang enggak perlu?
Enggak ke belakang, nanti air kan sudah Ada berputar pulang kembali lagi ke depan. Apalagi nanti kalau sudah di tanggul blok ya, Ya, tentu akan jauh lebih aman lagi. ya. Di sana Harapannya- bisa lihat air naik juga sudah aman, tapi yang di sini Pak itu yang PRT punya itu memang air kan kita belum tutup di situ, jadi memang dia lari ke Ya, sana. itu memang rendah kan Nah, tempatnya. itu tempat yang agak lembek itu, jadi saya bilang besok baru itu. Gitu. Ya. Jadi ini kita rekam dan sudah kita usahakan tayang beberapa menit setelah pengambilan gambar untuk melihat update terkini dari lahan warga. Jadi sekali lagi dalam 1 bulan ada 5 lahan. Kira-kira menurut Pak C ini bisa lebih banyak lagi Kak untuk bulan kedua nanti ini? Kalau sementara ini di belakang itu agak repot, itu harus pelan-pelan, tidak mesti cepat-cepat. Tidak boleh cepat-cepat juga ya, Ya, harus. karena di sana itu ada sungai itu aslinya langsung sungai, kita tidak tahu ada lembek apa jana. Karena ada sungai alam ya, Iya, pakisnya tinggi-tinggi lagi. yang di sebelah sana. Iya. Jadi gimana itu? Kalau pakis tinggi bisa nggak kita minta yang pemilik lahan itu untuk mereka bikinan dulu? Apa kendalanya untuk komunikasi dengan warga yang punya lahan? Iya, tentunya cara yang dianu dulu lah. Setelah lahan ini, lahan warga ditempati nggak? Ada nanti. Di sini banyak rawa, ini ada berapa tempat? Ya di situ banyak. Ada banyak rawanya. Jadi itu kendala terbesar adalah rawa yang. Di belakangnya itu rawa. Jadi sungai alam itu terbentuk secara alami sebelum pemukiman transmigrasi ini dibuka gitu. Itu Di sana model sungainya itu macam es itu, ya, belok-belok itu. itu. Jadi Kalau lurus saja masih agak enak gitu. Tapi itu karena kanalnya kanal alami bukan kanal buatan, makanya kayak gitulah. iya. Jadi bisa terlihat ya. Jadi kita bisa menggambarkan apa adanya. Dan yang paling penting tentunya dukungan dari sang pemilik lahan. Nah, ini yang paling penting. Bagus tidaknya sebuah tanggul ditentukan oleh pemilik lahan karena dia harus menentukan rembuk dengan si operator supaya tidak. Dua orang ke tiga orang itu, jangan satu orang dia pulang sendiri bisa. Karena di sana itu banyak paket, maksudnya orang ada itu sedikit supaya kita bisa lihat itu lembek kah, keras kah. Nah, maksudnya jauh sebelum penanggulan itu harusnya sudah diberi tanda gitu supaya ini ini. tanda-tanda ini ya repot ini kita. Heeh. Samain rubur-raba saja ke sana kejebur lagi repot lagi. Iya. Hari ini bisa dapat berapa meter, Pak C? Ya kita tahu lah berapa kurang lebih tadi Ya, sama dengan di belakang. mau hampir 100 lah. Hampir 100 ya. Iya, Luar biasa. Sana, 50 itu 5, ya 100 lah. 100 ya. Oh, jadi sudah tanggul belakang sudah? sudah habis tadi itu. Tadi dikerjainnya? Sudah. Weh, jadi tadi Pak C ada di belakang. Ada apa? Pak Didi ada di belakang tadi. Iya, tadi ngikut ke belakang. Nggak ketemu hewan aneh-aneh di belakang. Biawak. Biawak ya banyak ya. Kalau biawak tuh nggak boleh diapa-apain karena itu adalah predator alami. Musuh alami untuk jenis kobra. Kan di sini ada kobra juga kan ya? Iya. Ada biawak besar juga tuh. Itu nggak membahayakan, cuman paling membahayakan sama ayam paling ya, sama unggas lah gitu. Tapi sejauh ini kayaknya masih aman lah dibandingkan jenis predator lain gitu ya. Jadi sebisanya jangan diburu karena itu penting sekali untuk sebagai keseimbangan ekosistem gitu ya. Wish. Baik sobat survivor, ini jerigan-jerigan untuk mengisi solar. Saya ke dalam ya. Ini kayaknya lagi siapin makanan. Assalamualaikum. Nah, ini rumah dari Pak Didi sobat survivor. Mereka tinggal sudah 4 tahun di lokasi ini. Dengan sabar Pak Didi membimbing istri dan anaknya di sini. Nice, luar biasa. Nah, ini bagian dapurnya. Oh, ini toiletnya Bu ya. Ini toiletnya. Dan ini bagian dapurnya. Wah. Berantakan Bang, Wah. habis masak. Enggak, ini sudah sangat rapi lah pokoknya ini. Mantap. Nah ini requestnya Bang biasanya. Apa itu? Usus Woi. ayam Jawa. Ini ayam kampung jangan-jangan. Waduh. Siapa lagi ayam jadi korban ini? Mama dong. Waduh. Memang ini mamanya Orlin enggak ini. Jadi Mama Orlin ini ada mamanya juga ikut trans di sini barengan kemarin. Jadi mereka nih dinasti transmigrasi. Anak cucu di bawah. Nah, gitu. Istri kakek nenek ikut. Anak ikut. Anak ikut, cucu ikut, luar biasa. Cucu lahir di sini kan ya, si Orlin ya? Enggak. Oh, lahir di Jawa juga kan? Nah, itu. Ini transmigrasi dinasti sobat survivor.
Nah ini untuk sementara karena apa bagian depannya ini masih begini modelnya. Jadi gimana? Apa rencana selanjutnya? Jenengan mau tutupi lagi nanti atau gimana? Iya, tutupin lagi ini nanti tetap tutupin. Berarti harus ambil kayu lagi atau pakai kayu? Ada sudah, memang sudah ada kayu sisa yang dulu kan masih apa? Saya timbun di anu itu. Timbun di parit itu. Supaya awet. Ya, supaya awet. Masih sudah ada persiapan lah. Ini kalau seperti tandon ukuran berapa jenengan punya itu? 600 liter. 600 liter. Ya. Itu mencukupi nggak untuk kebutuhan mandi kalau di saat-saat nggak musim hujan gitu? Enggak mencukupi. Itu cuma buat anu, masak aja. Kalau mandinya tetap pakai air. Air parit. Air, ya, parit sungai ya. Air Milo. Jadi di sini belum banyak yang beli tandon lagi ya, maksudnya setelah Belum belum banyak ya di lokasi ini ya. Soalnya kalau mau beli itu apa? Mau bawanya ke sini tuh yang repot. Enggak sulit ya. Banyak juga yang masuk. Kalau bawa Mas perahu 9 kan sering masuk. Iya. Nah, kita kasih kode-kode nih netizen. Siapa tahu kan netizen yang baik hati di luar sana ini mau bantu Pak Didi tandon yang lebih besar untuk luar biasa. Gimana Pak Ce? Ya sudah. Kalau Pak Ce kalau disuruh bertahan di sini bisa enggak kira-kira? Bukan bertahan untuk. Untuk tinggal bermukim di lokasi ini. Ya memang saya sudah lama di sini nih. Nah, maksudnya di lahan seperti ini. Tinggal begitu. Oh begitu. Takut lah. Takut. Pak Ce biasa di tempat yang kering ya? Iya biasa di kering ada. Lihat hari-hari kita lihat tanahnya saja juga kayak macam begini. Kita stres saya. Pertama Ya, hari-hari lihat air ya. Iya hari-hari di pinggir sungai terus ini. Kalau di timur sana paling laut saja ya. Iya laut darat saja tapi darat tidak sama begini. Tidak ada sungai-sungai rawa seperti ini ya. Ya, itu daerah itu. Paling sungai-sungai saja. Jadi tidak begitu juga. Kalau di sini tidak susah ambil air. Main parit. Air parit. Air datang sendiri di sini tanpa diundang ya. Air Milo ini. Air Milo. Nah ini juga soal keruh enggaknya air ini tergantung juga dengan hujan di daerah hulu ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau hujan di hulu airnya itu biasanya keruh dan membawa bekas kayu-kayu logging dipotong gitu. Nah kalau misalnya pas musim kemarau justru airnya ini lebih cenderung lebih jernih ya Mas ya. Ya, di sini. Tapi asin biasanya. Nah, ya karena air yang masuk itu debitnya itu air anu kan. Iya, air laut naik. Air laut yang naik. Begitu saudara-saudara. Perjuangan transmigrasi asal Magetan di lokasi ini. Umur jenengan berapa sih sekarang? 30. 30, kelahiran tahun 93. wih 93, masih muda banget ya. Iya. Luar biasa. Terpikir mulai transmigrasi pada saat baru dibuka atau sudah terpikir jauh hari kemarin? Ya, Pada saat ada pengumuman. ya ada pengumuman kan katanya mau ada tran gitu kan. Nah, Ya, ikutlah. hmm, Kasih tahu sama. Ada kan memang dari dinas itu kasih apa? selebaran. Kasih selebaran kasih terus diberitahu juga sama saudara yang sudah ada di sini juga. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa ada saudara di sini ya. Jauh. Jauh tapi. Baik. Nah, ini rumahnya nih sobat survivor. Tuh luar biasa dan ini yang sudah ditanggul. Sebesar harapan kita Mas Didi dan kawan-kawan yang sudah ditanggul lahannya di sini segera nanti menggarap lahannya, mungkin nanti mulai menyemprot ya Mas ya. Ya, Untuk segera tanam padi gitu. tanam Jadi padi. mungkin jenis sentri yang dibutuhkan oleh Mas Didi, semprotan supaya segeralah gitu. Jangan dibiarkan lama-lama kayak gini gitu kan Mas ya. Ada. Supaya ini. Jadi sobat survivor yang ingin melihat lahannya Mas Didi ini bersih siap ditanami, ya bantulah sentri 1 jerigen kah gitu Mas ya. Atau semprotan kah gitu. Tentu kita akan dukung juga. Kita nggak akan tinggal diam buat Mas Didi dan kawan-kawan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu, terutama berkoordinasi dengan donatur agar segera nanti ada bantuan bibit ya. Jadi kemarin sudah kayaknya baru Pak Asep ini mungkin baru mau mendatangkan 100 dulu kayaknya, 100 kilo dulu. Nanti kemudian menyusul lagi. Karena kesulitan kita juga untuk menemukan bibit saat ini karena semua pada membutuhkan kan di lokasi-lokasi lain juga Susah gitu. memang bibit ini. Ya, jadi mohon bersabar. Jadi sekaligus juga pelajaran ke depan kita harus memang stok dari awal ya. Ya. Mungkin 2-3 bulan sebelumnya kita sudah harus memikirkan itu gitu. Ya, memang harus ada persiapan memang. Sambil membuat
tanam padi, Mas Didi juga mempersiapkan untuk tanam sayur-sayur mungkin karena tentu lahannya sudah bisa dikontrol airnya keluar masuknya seperti itu. Jadi aman lah untuk tanam daun bawang gitu Mas ya. Ya, Seperti Pak Alek di SP9 maupun juga di Sepunggur, orang-orang tanam daun bawang semua kan. ya. Itu juga menjanjikan. Salah satunya tentu dari sekian banyak pilihan yang bisa berpotensi membuat Mas Didik kaya raya di lokasi ini. Oke, tentunya Oke, baik Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak konten kami. Bila Anda suka dengan video ini, sampaikan komen terbaik Anda dan jangan lupa juga bisa mengirimkan apresiasi melalui WhatsApp kita yang ada di bawah deskripsi atau di video-video lainnya kalau memang di sini tidak ada. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor.